Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-33, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca penjelasan dari penulis tentang contoh-contoh sifat af'al dari Alkitab. Contoh-contoh sifat perbuatannya Allah Ta'ala, atau yang disebut juga dengan sifat fi'liyah, yang disebutkan dalam kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan beliau tentang contoh-contoh sifatul af'al dari sunnah. Maka beliau mengatakan, ma mithalu sifatil af'ali minas sunnati. Apa contohnya untuk sifat perbuatan Allah Ta'ala dari as-sunnah? Kemudian beliau memberikan jawaban, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru. Ini seperti firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, kulla lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, menuju langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhiru, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Al-hadis. Hadis ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan dalam hadis ini kita mendapatkan, di sana terdapat penetapan salah satu di antara sifat perbuatan Allah Ta'ala, yaitu sifatun nuzul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka kita menetapkan sifat nuzul ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kaidah yang telah kita terangkan, bahwasanya sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kita tetapkan tanpa menyerupakan dengan sifatnya makhluk, sehingga tidak bisa disamakan antara turunnya Allah Ta'ala dengan bagaimana ataupun tata caranya turunnya makhluk dari atas ke bawah. Walaupun secara makna bahasa kata nuzul ataupun kata turun kita sudah memahaminya, bahwasanya itu adalah ini bermakna qasdus syai'i min uluwin ila suflin, yaitu menuju sesuatu dari sesuatu yang atas, dari atas menuju ke bawah. Yang ini makna secara bahasa, dan kita menetapkannya sebagaimana kaidah yang telah kita fahami, sebagaimana diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang istiwanya Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, bahwasanya istiwa, ini sifat tingginya Allah Ta'ala itu maklum, bisa diketahui maknanya secara bahasa, yaitu tinggi di atas. Akan tetapi wal kaifu majhul, tetapi tata caranya bagaimana dan deskripsi tentang bagaimana tingginya Allah Ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Maka demikian pula ketika kita menetapkan sifat turunnya Allah Ta'ala, ya, kita menetapkan sifat turun tersebut sesuai dengan yakni konsekuensi dari bahasa nuzul, kita tetapkan maknanya bahwasanya Allah turun ke langit dunia, tetapi tentang kaifiyahnya, bagaimana caranya, maka tidak boleh kita menetapkannya, karena kita tidak mengetahui bagaimana hakikat turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni ke langit dunia. Oleh karena itu, konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat yakni penetapan kaifiyah yang tidak dibenarkan itu, maka merupakan konsekuensi-konsekuensi yang tidak boleh kita tetapkan. Misalkan seperti orang yang mengatakan apabila kita menetapkan turunnya Allah Ta'ala, maka itu berkonsekuensi Allah Ta'ala turun dari arsy, arsy-nya kosong, atau kemudian Allah Ta'ala kemudian berada di bawah arsy, dan seterusnya, maka ini konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang tidak boleh kita tetapkan, karena kita telah memiliki kaidah bahwasanya turunnya Allah Ta'ala tidak sama dengan turunnya makhluk. Turunnya Allah Ta'ala, kaifiyahnya atau tata caranya, bagaimananya, tidak bisa kita ketahui, ya, tidak bisa kita bayangkan dengan akal fikiran kita. Maka cukup bagi kita untuk mengimani dan menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat nuzul, sifat turun, sebagaimana yang ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah,
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan contoh yang kedua oleh penulis di sini, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafaati, yaitu juga seperti dalam firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang syafaat. Rasulullah SAW bersabda, fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Hadis ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini pun sahih, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, fayatihimullahu, maka Allah pun datang, ya, fi suratihi allati ya'rifuna, dalam rupa yang telah mereka ketahui, dalam rupa yang manusia mengetahuinya, yang mereka mengenalnya. Fayaqul, lalu Allah Ta'ala itu berfirman, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka manusia itu pun mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Ya, karena mereka telah mengenal Allah Ta'ala, telah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan salah satu di antara sifat fi'ilnya Allah Ta'ala, sifat perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan bisa kita tetapkan di sini ada dua sifat fi'ilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah sifat datang, al-ityan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh penulis tentang sifat ini ketika beliau mencontohkan sifat perbuatan Allah Ta'ala dari Alkitab, ya. Maka di sunnah, di dalam as-sunnah pun ditetapkan sifat datangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tentu saja kita ulangi lagi sebagaimana tadi kita sebutkan tentang kaidahnya. Kita menetapkan sifat Allah Ta'ala, sifat datangnya Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak kita menyamakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh kita menggambarkan tentang bagaimana datangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis ini pun ada penetapan sifat fi'il yang lain, yaitu sifat kalam, sifat ini ucapannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengatakan, fayaqul ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Maka sifat kalam, ini sifat berbicaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala ditinjau dari satuan ucapan-ucapan Allah Ta'ala, maka dia termasuk sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala berbicara kapan dia berkehendak dan bagaimana dia berkehendak. Sifat yang berkaitan dengan masyiah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya sifat kalam ini sifat yang merupakan sifat zat apabila ditinjau dari jenis sifat tersebut, di mana Allah Ta'ala memiliki ini kemampuan berbicara semenjak dahulu kala, sesuai dengan sebagaimana zatnya Allah Ta'ala ada semenjak dahulu kala. Nah, tetapi satuan dari pembicaraan Allah Ta'ala, satuan dari perkataan Allah Ta'ala, maka itu merupakan sifat perbuatan Allah Ta'ala karena berkaitan dengan masyiah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, al-hadis. Kemudian Syekh mengatakan, wa na'ni bi sifatil fi'li huna al-ityana las-surata fafham. Dan yang kami maksud dengan sifat perbuatan di sini, yaitu dalam hadis ini tadi, yaitu sifat al-ityan, sifat datangnya Allah Ta'ala, las-surata, bukan sifat surah, maka fahamilah. Ya, sifat surah merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala, tetapi itu bukan sifat fi'il, tetapi dia adalah sifat sifat zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihimullah, Allah datang kepada mereka. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbidu yaumal qiyamati al-ardha wa takunu as-samawati biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik, al-haditha. Hadis ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqbidu, itu menggenggam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, al-ardha, Allah Ta'ala menggenggam ardha, yaitu bumi ini pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah kita lalui pembacaannya, itu dalam penyebutan contoh tentang sifat fi'il pada Alkitab, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nah, maka dalam hadis pun ditetapkan yang semisal dengan itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil ardha,
Itu sesungguhnya Allah Ta'ala menggenggam bumi ini pada hari kiamat. Ini maka di sini dalam hadis ini kita menetapkan sifat al-qabdu, yaitu Allah menggenggam, yaitu menggenggam bumi ini pada hari kiamat, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu samawati biyaminihi, dan langit-langit ini pada hari kiamat tersebut berada di tangan kanannya Allah Ta'ala. Tsumma yaqulu anal malik, kemudian Allah berfirman, aku adalah sang raja, aku adalah sang raja. Nah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka Allah Taala menuliskan dengan tangannya ala nafsi, atas dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwasanya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan sifat perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, kataba biyadihi, yaitu Allah Ta'ala menulis dengan tangannya. Maka di sini ada sifat perbuatannya Allah Ta'ala, yaitu al-kitabah. Allah menulis, ya, Allah menulis sesuatu dengan tangannya. Yang disebutkan di sini bahwasanya Allah Ta'ala menulis bahwasanya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah, wa fi hadithi ihtijaji Adam wa Musa, juga dalam hadis tentang ihtijaj Adam wa Musa, tentang perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Adamu ya Musa istafaka Allahu bi kalamih wa khatta laka at-taurata biyadihi. Hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW ketika itu mengisahkan tentang perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam, yang Nabi Musa ketika itu ini seakan-akan menyalahkan Nabi Adam karena ini diturunkannya manusia dari surga, ditempatkannya di bumi ini yang pada awalnya ini manusia itu berada di surga. Kemudian Nabi Adam menyalahkan kemudian Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam alaihissalam atas takdir ini. Maka Nabi Adam pun ini membantah Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ini merupakan satu ketetapan yang Allah takdirkan, tidak layak engkau mengingkari atau tidak layak engkau memprotes ataupun mengingkari hal ini atau mencela saya dengan sebab hal ini, karena ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Adam mengatakan, ya Musa, wahai Musa, istafaka Allah bi kalamih, wahai Musa, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih engkau dengan kalamnya. Maksudnya Allah Ta'ala telah memilih Nabi Musa alaihissalam untuk diajak bicara secara langsung, sehingga kita kenal Nabi Musa alaihissalam dengan sebutan kalimullah, seorang nabi, seorang rasul yang diberi kemuliaan, diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatta laka at-taurata biyadihi, dan juga Allah Ta'ala telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Ya, Allah Ta'ala telah khatta di sini maknanya adalah kataba. Allah Ta'ala telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Yang ini menunjukkan bahwasanya Taurat memiliki keutamaan, dia ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Nah, maka di sini dalam hadis ini terdapat penetapan sifat fi'ilnya Allah Tabaraka wa taala, yaitu al-khat atau kitabah, ya. Karena al-khat maknanya adalah kitabah, itu Allah Ta'ala menuliskan sesuatu, Allah menulis sesuatu. Ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini ada juga penetapan kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh menjelaskan tentang sifat kalam ini. Beliau mengatakan, fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifata dzatin wa takallumuhu sifatu dzatin wa fi'lin ma'an wa khattuhu at-taurata sifatu fi'lin. Nah, jadi di sini Syekh menerangkan apa yang disebutkan, sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Di sana ada penetapan 3 sifat, yaitu kalam, kemudian tangan, dan juga sifat al-khat ataupun kitabah. Nah, maka beliau menjelaskan fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu, maka bicara atau sifat berbicara milik Allah Ta'ala, wa yaduhu, dan tangannya Allah Ta'ala, sifat dzatin, keduanya adalah sifat zat. Nah, adapun tangan maka jelas bahwasanya dia adalah sifat zat, ya, sifat yang
senantiasa ada pada diri Allah Ta'ala sebagaimana zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa ada. Nah, yang sifat tersebut tidak terkait dengan masyiah Allah Ta'ala, maka ini jelas. Adapun sifat kalam, maka sebagaimana tadi kita telah sampaikan bahwasanya dimaksud dengan sifat kalam sebagai sifat zat adalah bahwasanya Allah Ta'ala mampu berbicara semenjak dahulu kala. Allah Ta'ala telah memiliki sifat kalam semenjak dahulu kala, semenjak azali, sebagaimana zatnya Allah Ta'ala adalah ada semenjak azali. Yaitu untuk memahami hal ini, maka kita bisa jelaskan dengan keadaan seorang manusia ketika lahir misalkan. Apakah kita katakan manusia itu memiliki sifat kalam semenjak lahir? Maka kita jawab, tidak demikian. Manusia sifat kalamnya tidak dia miliki semenjak lahir, ya kan? Bahkan mungkin ketika berumur 2 atau 3 tahun baru seorang manusia itu memiliki sifat kalam, dia baru bisa berbicara. Tidaklah ada sifat kalam tersebut semenjak lahir. Nah, jadi sifat kalam pada diri manusia tidak menyertai sifat tidak menyertai pada keberadaan manusia ketika lahir. Nah, ini sifat yang baru pada diri manusia. Adapun sifat kalamnya Allah Ta'ala, maka sifat yang senantiasa ada menyertai Allah Ta'ala, menyertai zatnya Allah Ta'ala semenjak azali. Nah, demikian. Adapun satuan dari pembicaraan yang Allah sampaikan, yang Allah ucapkan, ya, maka beliau di sini mengatakan wa takallumuhu, dan perbuatan berbicaranya Allah Ta'ala adalah sifatu zatin wa fi'lin. Dia merupakan sifat zat dan sifat fi'il ma'an sekaligus. Artinya sifat perbuatan Allah berbicara, ya, maka itu merupakan sifat zat dan sifat perbuatan sekaligus. Dalam arti Allah Ta'ala semenjak dahulu kala sudah mampu untuk berbicara, sudah bisa berbuat, sudah bisa berbicara semenjak azali, ini sifat zat, dan Allah Ta'ala berbicara dengan satuan-satuan pembicaraan itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Terkadang Allah berbicara, yakni dengan satu kalam yang Allah sebutkan hanya di hari kiamat. Terkadang Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, ya, di masa hidupnya Nabi Musa alaihissalam. Terkadang Allah Ta'ala berbicara dengan pembicaraan yang Allah Ta'ala kita kenal dengan Al-Quranul Karim, ya, terkadang berbicara dengan Injilnya dan seterusnya. Ini satuan-satuan pembicaraan Allah Ta'ala yang terikat dengan masyiah ataupun kehendak Allah Ta'ala, sehingga ditinjau dari satuan pembicaraan Allah Ta'ala, dia merupakan sifat fi'il, sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan wa khattuhu Taurata sifatu fi'lin, dan khattuhu Taurata, Allah Ta'ala menuliskan Taurat, ya, menuliskan, karena khat tadi kita artikan namanya, kita sampaikan artinya adalah kitabah, ya. Allah menuliskan Taurat, ini merupakan sifat fi'il, ini merupakan sifat fi'il karena berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang terakhir disebutkan dalam pembahasan kita kali ini oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Nah, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan atau membuka tangannya di waktu malam liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang berbuat buruk di waktu siang, yakni dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah Ta'ala membuka tangannya di waktu siang, ya, liyatuba musii'ul laili, agar bertaubat orang yang melakukan keburukan di waktu malam. Nah, hadis kelengkapan hadis ini. Dan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan penetapan salah satu sifat perbuatan Allah Ta'ala, yaitu al-bastu, yaitu Allah Ta'ala membuka atau membentangkan tangannya, yaitu untuk menerima taubatnya hamba-hambanya yang telah berbuat buruk, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Maka ini merupakan salah satu sifat perbuatannya Allah Ta'ala yang wajib untuk kita tetapkan. Lalu beliau mengatakan di akhir pembahasan kita kali ini, wa ghairuha katsirun, dan yang lain dan selain dari hadis-hadis tersebut sangat banyak, ya. Artinya hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang itu merupakan sifat perbuatan Allah Ta'ala sangat banyak sekali, dan apa yang disampaikan di sini hanya sebagai contoh, yang dengan contoh tersebut kita bisa
memahami tentang kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ini untuk membaca penjelasan Syekh selanjutnya, masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.